Assalamualaikum Famul, apa udah bergabung? Famul, bisa direspon apa udah bergabung? Udah, Pak. Oke, oke. Eh, Sebelumnya Banjul mau tahu apa ada dibaca-baca modul ini sebelumnya? Ada, Pak. Ada ya. Em, untuk yang pertemuan pertama kemarin, apa ada materi yang di Banjul sampaikan? Apa ada kendala? Ada, Pak. Cuma yang terakhir tuh bilang agak rumit, bilang Bapak kan. Yang mana? Yang di ini, yang habis Zoom in out tuh, Pak. Ah, ah. Ada bilang Bapak agak rumit Hmm, di sini ya. Bukan tuh, Pak. Zoom extend ya? Ya, Pak. Oh Bukan iya. Zoom extend. Habis Zoom extend, Pak. Habis Zoom extend. Lain dari itu ada nggak yang bermasalah, yang kira-kira Gimana, eh, Pak? lain dari masalah itu ada yang lain? Nggak ada, Pak. Ada ya. Memang itu sebenarnya masalah ini. Tapi nak, saya nggak ingat yang mana yang saya bilang itu. Tapi nak Bapak nanti kan seiring berjalan akan ketahuan di titik mana kan. Tapi kalau secara umum udah nggak masalah, alhamdulillah kan. Ini yang pertemuan pertama kemarin fokusnya cuman pada kegunaan mouse, scroll, klik-klik, klik kanan, terus keyboard sebelah kiri, kan? Karena ada faktor perintah, lalu enter, lalu mengikuti perintah berikutnya. Itu ada begitu-begitu. Itu nggak lepas dia dengan keyboard. Jadi kalau kita kerja dengan mouse tok nggak bisa di AutoCAD kan, tetap harus ada keyboard. Walaupun kita Iya, Pak. mengandalkan ribbon-ribbon, tetap nanti perintah lanjutan tuh kita perlu lanjutin dengan keyboard, dengan ketikan ya. Iya, Pak. Baik, langsung kita masuk ke pertemuan yang kedua. Jadi, hmm, materi mengenai geometri dasar dan alat bantu presisi. Ini maksudnya inilah inti dari AutoCAD kita pelajari tingkat dasar ini kan, yaitu perintah-perintah untuk menggambar. Perintah untuk menggambar dan kalau saya nggak baca lagi ini, nanti kan ini tentang latar belakang tujuan kan, ini bisa Fahmul baca di rumah kan atau di mana Iya, untuk Pak. karena ini teori kan. Tapi saya langsung masuk ke inti-inti poin biar waktu efektif kita pakai. Jadi inilah kesimpulannya. Em, ini sebenarnya udah masuk ke yang pertama. Jadi tentang dalam pertemuan ini kita bicarakan tentang perbedaan krusial antara line dan polyline. Nah, ini kita harus bahas ini. Kemudian membangun geometri esensial, yaitu dengan menggunakan perintah yang biasa kita pakai itu circle, rectang. Jadi sebenarnya ini empat item ini aja, line, polyline, circle, rectang. Sebenarnya empat perintah ini ya udah cukup untuk membuat bahkan sampai menjadi tampak dan potongan tanpa kita bicarakan soal dimensi ya. Untuk Iya, jadi Pak. ini aja poin ini, empat ini aja udah cukup sebenarnya. Cuman kalau kita hanya menggunakan ini, kita masuk kategori apa namanya akan ada kesulitan karena AutoCAD menyediakan kemudahan-kemudahan lain untuk ini kan. Iya, Oke, tapi saya fokus ngambil di titik ini karena kalau ini sudah menguasai empat empat perintah ini sudah dikuasai dengan baik, maka perintah seperti ini di sini nih, kalau di ribbon di sini kita lihat.
Ini ada perintah line, polyline, ya, circle untuk buat lingkaran, arc untuk buat kurva, kan? Kemudian ini ada SP-line, ini juga SP-line kurva, ya. Kemudian, hmm, nah, ini perintah-perintah lanjutan dalam geometri yang akan Ya, dipelajari lanjutan. Tapi yang paling penting ini dia. Ini line, polyline, circle, sama rekta. Ellipse ini ellipse ya. Ellipse ini beda dengan circle, kayak biasa. Cuman ini mudah kita pelajari setelah kita menguasai empat item ini. Makanya saya fokus pada empat ini dan kita akan coba mempraktekkan empat ini dalam penggambaran di denah. Denah aja dulu kan. ya, Eh, Kemudian, nah, kalau ini perintah lanjutan. Oke ya. Sekarang eh, kita kembali ke sebelum saya lanjut si Famul eh, sering menggunakan line, polyline, circle dan rektang ini sebelumnya. sering Pak, Sering ya? sering. Oke. Kalau gitu saya jelaskan secara ini aja ya. Eh, dan mungkin juga Famul udah baca kan? Ya, Nah, berarti kalau udah sering pakai, saya nggak masuk lagi ke dasarnya, biar biar saya tambah itemnya. Oke. Kalau perbedaan antara line dan polyline ya, ini saya jelaskan sedikit. ya, Yang pertama ini tampil contoh line ya. Kita ambil 1000 unit. Ini ya garis ini Pak Mul ya. ya Pak. Ikan line. Lalu kita ambil contoh satu lagi polyline. Kita perhatikan ini properties. Properties ini eh, informasi yang tentang objek garis ataupun poin yang kita pakai. Jadi kita klik objek garis itu, lalu kita lihat, dia akan sebutkan ini jenisnya polyline. Ini sebelumnya udah tahu kamu? Kalau yang properti belum tahu Pak. Belum ya? Nah ini saya kasih tahu tentang properties. Jadi untuk kita tahu em, mana apa beda line dengan polyline. Yang pertama di sini saya jelaskan, kalau line eh, ada saya tulis nggak sini ya? Kok properties ini kan saya bilang nih, jika menggunakan polyline kan, jika menggunakan line Anda tidak bisa langsung mengetahui luas kota. Ini kalau kita buatnya dalam berupa kota ya. Anda harus menghitung Ya, manual panjang lebar. Ini kalau kita bisa masalah luas, berarti dia harus poligon tertutup. Apakah dia segi 4, segi 5, segi 6 ya. Tapi kalau kita menggunakan polyline, dia akan menjadi sebuah bangun bangun datar yang utuh. Kalau line, dia terpisah-pisah per garisnya. Kalau polyline, dia eh, menyatu. Dan kita bisa lihat nanti perbedaannya tuh di properties. Ini ya saya sebut ya dalam modul. Dengan salah satu caranya menekan Ctrl 1. Mungkin mungkin ini sambil sambil Banjul ngomong,
Famul boleh langsung praktekkan terus apa ini selain nanti Famul praktekkan sendiri ya. Ya, Terus, nah ini nanti kita kita tunjukkan. Kemudian em, juga saya sebutkan ciri line dengan polyline, kan? Ciri line dengan polyline. Yang pertama cirinya eh, dia nggak kelihatan di sini. Tapi yang paling jelas kita lihat ciri perbedaannya tuh di properties. Yang pertama kita lihat properties ini yang di bawah ini kan polyline nih. Ini bawah iya Pak. polyline. Nah ini dia polyline. Em, Coba kita screenshot aja ya. Saya screenshot biar nanti bisa kamu lihat perbandingannya. Hmm, Kalau ini yang lain, atau biar lebih jelas, eh, saya buat satu kotak aja. Karena kalau garis memang nggak begitu terlihat perbedaan dia. 1000, 1000, 1000, close. Oke. Sedangkan dengan polyline, dengan ukuran yang sama, close. Nah, em, ini saya klik yang sebelah kiri, dia hanya muncul garis ini yang di atas ya. Kelihatan Iya ya, Pak. Kamu ya. Sedangkan kalau ini Iya kan Pak. langsung dia garis semua yang kita klik, yang kita bikin tadi tanpa putus. Hmm. Paham ya? Nah, Paham, Pak. ketika kita lihat di properties, yang pertama itu perbedaannya. Maka ini nggak cocok kalau kita pakai untuk kebiasaan kita dengan line. Tapi dia hanya tertentu umpamanya seperti garis-garis bantu yang nanti nggak kita perlihatkan atau dia garis as. Nah, garis as bangunan kayak di denah itu kan nggak kita perlihatkan ya, nggak kita print kan. Itu boleh pakai dia. Tapi pun kebanyakan pengguna dia tetap menggunakan polyline. Eh, Cuman ada keuntungan kita bedakan antara as dengan line sedangkan yang lain dengan polyline. Ketika nanti kadang-kadang kita mau select seluruh line misalnya. Kita mau mengedit seluruh line. Itu misal seluruh objek, katakanlah objek as. Kalau kita pakai dengan polyline, agak sulit dia nanti. Nanti ya waktu filenya udah banyak. Waktu bukan filenya udah banyak, waktu isi di dalamnya udah banyak, akan sulit kita menselect semua garis sumbu sekaligus. Kenapa? Karena udah kita gabung sifat garisnya dengan garis-garis yang lain. Karena pada saat kita minta line, kita mau mau minta tampilkan seluruh line, dia nggak akan tampilkan karena nggak ada yang lain. Tapi kalau kita misalnya taruh sumbu as itu di line dengan perintah line, maka ini kan file udah banyak nih. Kita mau mengecek atau mau mengedit atau memperbaiki mulai dari sumbu as, kan katakanlah sumbu as di denah jendela misalnya yang ada keliru kita mau perbaiki atau denah sanitasi umpamanya. Itu kalau kita pisahkan line dengan polyline, pada saat kita buat sumbu itu di line, kita bisa select dia otomatis sekaligus eh, tanpa apa namanya
tanpa ikut campur perintah polyline atau perintah rektang, kan? Jadi itu sebenarnya walaupun boleh-boleh aja kita bikin sumbu dengan polyline, tapi ada manfaat lain ketika ada kasus nanti. Tapi ini sekarang sulit saya jelaskan karena belum ketemu kan, belum sampai ke tingkat itu kan. Nah, tapi ini Iya, Pak. direkam aja dulu tujuan line dan polyline. Walaupun kita mau pakai itu pada prinsipnya nggak begitu masalah. Oke. Kemudian keuntungan lagi polyline, apabila kita udah rangkai begini, kita mau tahu luasannya nih. Ini kan 1000, 1000, 1000 tadi nih. Berarti seluas Iya, Pak. luas kan harusnya 1000 kali 1000, katakan 10.000 kan? 10.000. Kalau ini kan milimeter saya pakai satuan. Kita pakai kemarin kalau kita periksa di unit milimeter ya. Ini kan? Iya, Pak. Oke. Ketika kita bikin garis tadi, garis lalu kita geser ke kanan, misalnya 1000, maka itu maknanya kita udah menggambar garis dengan 1000 milimeter ya. Itu yang harus ditanamkan ya, Famul. Iya, Pak. Oke. Nanti di gambar yang lain pun kita mau gambar misalnya eh, kolom misalnya lebih kecil dia. Kita harus pakai satuan milimeter juga. Jangan nanti di ini katakanlah sumbu kita pakai milimeter lalu ketika kolom kita pakai perintah sentimeter. Kita pakai acuan sentimeter atau meter bahkan itu bakal kacau. Itu bagian tuh udah tahu pasti Pemul ya. Udah tahu kan? Iya. Oke. Iya, Pak. Jadi saya nggak jelaskan lagi. Em, terus kembali lagi kita bisa lihat di properties ini. Ini kan ada area nih ya. Nampak ya? Saya select. Iya, ada, Pak. Nampak ya? Kan dia tulis nih 10.000 ya. 1000 kali 1000 sejuta salah salah. Sejuta meter luas kan? Iya, Pak. Oke. Dan panjangnya kelilingnya length ini panjang ya. Ini Famul kita harus tahu nih Famul. Wajib ini karena ini sebentar-sebentar akan membantu kita ketika akan kita ketemu kebuntuan nanti kan. Iya. Oke. eh di sini 4.000 ini maksudnya tadi kan 1000 1000 1000 1000 kan? Empat Iya, ribu Pak. meter 4.000 meter. Dia nggak tulis meter sini karena 4.000 milimeter. Dia nggak tulis satuan karena kita udah komit tadi di awal tadi waktu ngesetan unit kan. Iya. Oke. eh terus, nah kalau ini posisi terhadap titik nol. Titik nol titik nol layar AutoCAD. Kamu pernah tahu? Di ini, Pak. Di X ini, Pak. Di layar. Iya. Ya, itu titik nol selalu berada pada UCS. UCS pernah dengar ya? UCS. Belum, Pak. Oke. UCS ini dia. Saya nih akan tanya-tanya sama Famul supaya kalau emang Famul udah paham, saya nggak ulang lagi ya, biar maju terus. Tapi kalau belum paham, saya jelaskan. Ini Iya, Pak. UCS nih. Nah ini, Hmm. paham ya? Nampak ya yang saya select nih ya? Pak. Oke. Ini sangat menentukan. Dia bisa kita pindah-pindahkan. Tetapi posisi dasarnya adalah di sini. Ini posisi default yang dikasih oleh CAD. Sehingga kalau kita meletakkan sebuah garis, umpamanya line nih, kan? Eh, lalu kita ketikkan 0,0, nampak ya nih ya. Pak. Maka langsung garis itu berada di titik ini. Ini senternya. Ini ya, nampak kan? Pak. Nampak kan? Nah, tapi artinya, nah berikutnya kan kita akan ngeklik, maksudnya membuat garis berdasarkan referensi dari nol itu. Dan ini tidak berubah-berubah
Famul. Nggak berubah. Nggak berubah artinya ada satu koordinat yang nggak berubah. Inilah namanya koordinat WCS. Word Coordinate System. Jadi, em, kalau nanti pun kita ke rubah-rubah UCS ini, nanti pelajaran yang akan datang, kita akan kasih tahu. Tapi ini mengenal aja dulu bahwa ini penting. Ini sangat penting. Bukan lagi penting, ini sangat penting. Apalagi di penggambaran tiga dimensi, ini sangat penting. Kan? Jadi, walaupun ini jarang kita pegang-pegang, tapi kamu harus tanamkan bahwa ini sangat penting. Sehingga eh misalnya kenapa saya bilang jangan dilupakan karena dimanapun nanti Famul menggambar, katakan Famul menggambar di sini. Famul harus tahu ini berapa posisinya terhadap ini, terhadap UCS 0,0 ini. Inilah yang disebut di dalam vertex ini. Dia berada pada sumbu X 3780 bla 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 ini dan sumbu Y 3409 di titik pertama. Kan tadi kita klik di sini kan? Ya, Pak. Nah, coba kita buat sekarang kotak, katakan di sini 0,0 ya. Lalu 1000, lalu ke bawah 1000. Kita perhatikan di properties ini, titik pertama yang dibaca, kita klik tadi kan, ini kan, vertex Ya, Pak. 0,0 ya, ya, nampak ya? Apa, Pak? Oke. Nah, inilah kepentingannya. Nah, sedangkan ini tadi, sedangkan garis kita buat umpamanya di sini, 1000, ke bawah 1000. Ini, em, coba perhatikan, ini sumbu X-nya 2475. Artinya, kalau kita buat perbandingan jaraknya seperti ini nih ya. Ah, nih ya. Ya. Titik ini, titik ini yang berada di sini nih. Nah, titik ini posisinya adalah sejarak 2475 dari sumbu X, 618 dari sumbu Y. Artinya, kita ukur ini, ini ya, biar Famul, waduh, nampak pula dia. Hmm. Sebenarnya ini juga di luar konteks, tapi saya rasa perlu untuk meyakini supaya Famul yakin di mana posisi-posisi ini. Ini untuk kedepannya akan bermanfaat sekali. Nah ini kan titik ini kalau kita ukur kan dari jarak sumbu nol ini sejarak X-nya 2475, ya kan? Ya, Pak. Nah ini Ya. ketika kita klik dia, kita lihat di properties, inilah dia maksudnya. Jadi saya mau menjelaskan maksud garis maksud vertex itu ini dia. Dan ini sangat penting. Nanti pada saat gambar kita udah terlalu banyak, kita mau lihat sejauh posisi X di posisi nol kita di mana. Di sinilah kita lihatnya. Ya. Kalau enggak kan kita nggak tahu nih angka ini angka apa kan. Nah, Ya, Pak. kita nggak tahu jadi nggak fungsi dia. Oke. Kemudian ini kita hapus dulu. Nah, ini sekedar intermezzo aja. Walaupun ini penting.
Ini perbedaan antara line dengan polyline. Kemudian em, berikutnya tentang eh, ini line. Ya, kalau nah, satu lagi perbedaan line dan polyline kalau kita lihat, misalnya kita klik ini kan garisnya titiknya nih sama nih, petak tiga tiga kan? Iya, Pak. Nah, kalau polyline dia ada tengahnya begini nih. Nah, ini tanda dia polyline. Ini tanda dia line. Ini penting nanti ketika gambarnya udah banyak. Gambarnya udah banyak, kita jadi mudah memastikan, oh ini garisnya masih line, oh ini masih polyline. Nah, itu kan. Itu berkaitan lagi untuk menggabung-gabungkan garis. Line ini nggak bisa digabungkan dia. Untuk dia bisa digabungkan, dia harus dijadikan polyline dulu. Dan nanti akan kita bahas itu. Oke. Kemudian Juga. item kemudian masuk ke materi tentang, saya rasa udah oke ya masalah lain tadi. Kemudian tentang eh, lingkaran ya. Lingkaran. Sekarang kita coba, aduh, kita coba masuk ke ranah ke sini aja, ke ini lingkaran. Kita biasakan mengambil penggambaran selalu posisinya di pusatnya layar ya. Berarti 0,0 ya. Iya, Pak. Berarti kan di situ. Nah, eh, ini perintah lanjutan ini dia meminta berapa angka radius. Berapa angka radius. Kemudian kalau kita nggak mau radius, maka nih angka ini defaultnya adalah angka radius dari jari. Sedangkan kalau kita nggak mau nih radius, kita mau diameter, namanya kan, maka Iya. kita harus meletakkan huruf D di sini. Dari mana kita tahu? Kamu lihat ini ada warna biru kan? Iya, Pak. Nah, ini menandakan perintah untuk kita tulis lanjutan, untuk memasukkan dia terima perintah tentang diameter, maka dia beri tanda di ini warna merah, kita suruh ketik dia aja, nggak usah tulis diameter. Apa yang ditandain biru, kadang-kadang nanti dua huruf atau tiga bahkan ya, misalnya DIA misalnya, berarti kita ketik sini DIA kalau kita menginginkan perintah lanjutan yang ini, paham ya? Iya, Pak. Nah, katakanlah kita mau buat sumur lubang dengan diameter 1 meter, berarti kan 1000 mili tuh, oke kan? Iya, Pak. 1000 mili berarti D. Ah, kita tulis D tadi, D ini, lalu enter, lalu kita masukkan angka 1000. Nah, dari sini kita bisa lihat, benarkah dia udah diameternya 1000? Ah, kita bisa lihat di properties lagi. Ya, saya bilang nih, diameter 1000, ya, Iya, Pak. 40 kan? Oke. Nah, kalau kita menginginkan jari-jari, maka tidak perlu kita tuliskan D tadi. Maka kadang-kadang kita cuma butuh data jari-jari kan. Ini center point-nya 0,0. Lalu eh, lalu em, kalau kita mau diameternya 1000, eh, kalau kita mau 1000, maka eh, kita harus tulis dia jari-jarinya 500 kan. Nah,
Maka kita lihat lagi di properties. Em, Radiusnya 500, diameternya 1000. Ya, formula ya. Ya, Pak. Kamu saya matikan dulu, nanti saya hidupin lagi ya. Oke, Pak. Oke.